Jadi pertanyaannya itu sahabat bingung, ini bagaimana ya Rasul? Bagaimana sementara aku sudah meruqyah, sementara engkau telah melarang ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, sampai sekarang ini, bahkan sampai detik ini, ada di antara kita yang merasa bingung. Pada saat kita ingin melakukan ruqyah, masih ada yang bertanya-tanya di dalam hati, bolehkah ruqyah itu dilakukan? Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengemukakan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kana li khalun yarqi minal aqrab. Suatu hari, aku pernah meruqyah seorang laki-laki dari keluargaku yang pada saat itu ia disengat kalajengking. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ruqa. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ruqyah. Wah, ruqyah itu dilarang loh. Sementara aku sudah meruqyah saudaraku yang saat itu tersengat kalajengking. Saat itu dia bingung. Nabi melarang ruqyah, tapi aku meruqyah juga. Apa yang terjadi? Qal fa'atahu. Jabir bin Abdullah berkata, beliau pun didatangi oleh sahabat yang meruqyah tadi. Faqal, ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka nahaita 'anir ruqa. Sesungguhnya engkau telah melarang ruqyah. Wa ana arqi minal aqrab. Sementara aku meruqyah seseorang yang disengat kalajengking. Ada yang terkena sengatan kalajengking dan aku meruqyahnya. Sementara engkau telah melarang ruqyah. Jadi pertanyaannya itu sahabat bingung, ini bagaimana ya Rasul? Begitulah. Bagaimana sementara aku sudah meruqyah, sementara engkau telah melarang ruqyah? Dan memang saat itu ada hadis yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan ruqyah. Dan memang intinya ruqyah yang dilarang itu tergolong ke dalam ruqyah syirkiyah. Insya Allah itu nanti akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang.
Namun di sini kita fokus. Apa jawaban yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap salah seorang sahabat yang meruqyah sementara ia telah mendengar kabar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang ruqyah. Faqal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beliau bersabda, man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat di antara kamu kepada saudaramu, falyaf'al, maka lakukanlah. Masya Allah, begitu bijaksananya Nabi. Ketika engkau ingin meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, itu kan sesuatu yang bermanfaat, ya udah, lakukan. Ketika engkau meruqyah saudaramu, teman-temanmu, atau siapapun dia yang membutuhkan pertolonganmu, yang membutuhkan bantuanmu, yang membutuhkan doa darimu, maka ucapkanlah doa kesembuhan untuknya dengan ruqyahmu tersebut. Itu kan bermanfaat. Falyaf'al, maka lakukanlah. Masya Allah. Ini menandakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin bahwa ruqyah itu boleh dilakukan. Mari kita lihat, kita ambil hadis yang berikutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu tadi hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di dalam hadisnya yang lain, hadis dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna narqi fil jahiliyah. Ya Rasul, dulu kami biasa meruqyah loh di masa jahiliyah. Nah, jadi ini diungkapkan sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i, karena memang larangan yang disampaikan oleh Nabi tentang ruqyah itu ruqyah yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka itu tadilah yang disebut dengan ruqyah syirkiyah. Tapi di sini sahabat malah curhat kepada Nabi. Kunna narqi fil jahiliyah. Ya Rasul, dulu aku di masa jahiliyah juga meruqyah loh Rasul. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik. Maka saat itu kami bertanya kepada Nabi, bagaimanakah menurutmu ya Rasul? Bagaimanakah menurut engkau tentang ruqyah yang kami lakukan ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, i'ridu alayya ruqakum. Sini, perlihatkan ruqyah kalian kepadaku. Masya Allah, ternyata yang ingin diperhatikan, yang ingin dinilai, yang ingin disaksikan oleh Nabi tentang ruqyah yang dilakukan oleh sahabat, apakah ruqyahnya masih di masa jahiliyah terdahulu atau ruqyahnya yang syar'i, yang memang dibenarkan di dalam syariat agama Islam. I'ridu alayya ruqakum. Begitu bijaksananya Nabi. Sini, perlihatkan dulu bagaimana sih ruqyah kamu itu. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, la ba'sa birruqa. Udah, nggak masalah ruqyahnya kok. Nggak mengapa ruqyah kamu itu. Malam yakun fihi syirkun, selagi tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Masya Allah. Jadi di sini ruqyahnya ruqyah syar'iyah, yang secara syar'i dibolehkan menurut ajaran agama Islam. Teman-teman ruqyah syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam hati kita. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah serta terus menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.